Pemirsa, masa orientasi bagi Binusian atau yang seringkali dikenal sebagai First Year Program telah dimulai sejak 2 Agustus 2021. Dalam program FYP 2025 kali ini, terdapat sebuah website bernama CX yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran campuran baru bagi para Binusian. Kini saya sudah bersama dengan Bapak Budi Yulianto, selaku kreator dari website CX untuk membahas lebih lanjut seperti apa dan kelebihan apa yang dimiliki oleh website ini. Halo, apa kabar Pak Budi? Ya, halo Bella, kabar baik. Ya, gimana kabarnya? Bella juga baik ya? Sehat Pak, sehat. Bersyukur ya Pak, kita masih sama-sama nih Pak diberi kesehatan dan bisa ngobrol-ngobrol kayak sekarang ini. Ya, Ya Pak, kan tadi kita sudah sama-sama tahu nih Pak bahwa website CX merupakan salah satu media pembelajaran bagi para Binusian ya Pak. ya, Oke. betul. Nah, sebagai media pembelajaran nih Pak, apa saja sih Pak kelebihan dari website CX ini? Ya, Bella, platform Binus CX ini ya, jadi CX ini merupakan kependekan dari Classroom Extension ya, bagi yang memiliki makna perluasan ruang kelas. Ini memiliki 3 kelebihan utama. Jadi yang pertama adalah Binus CX ini sebagai LMS ya, atau Learning Management System, penyedia online course. Ya, jadi istilah lengkapnya Massive Open Online Course. Cuma kita mungkin lebih suka menyingkatnya dengan online course atau MOOC ya, atau MOOC. Nah, kepada Binusian gitu ya. Jadi online course atau MOOC ini dapat diakses kapanpun gitu ya oleh Binusian tanpa bergantung pada periode semester. Jadi di Binus CX ini terdapat lebih dari 260 MOOC ya dari berbagai bidang ilmu yang dapat diakses oleh Binusian untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, mayoritas MOOC yang ada di Binus CX ini menyediakan e-sertifikat ya. Jadi e-sertifikat ini dapat digunakan Binusian untuk berbagai keperluan akademik dan non-akademik, serta menambah portofolionya. Yang terakhir, kelebihan ketiga adalah mahasiswa dan dosen bisa membuat atau membuka kelas digital di Binus CX. Lalu memasukkan konten-konten pembelajaran mereka secara mandiri, lalu mengundang Binusian lain untuk belajar bersama gitu ya, atau membentuk komunitas sesuai keilmuannya. Begitu Bella. Wah, berarti ternyata memang banyak nih apa kelebihannya. Jadi selain bagi Binusian, bagi mahasiswa bisa dapat sertifikasi, bisa dapat sertifikat, bagi dosen pun juga bisa mengupload mata kuliah atau pembelajaran ke sana gitu ya Pak, ke website CX ini. Iya, betul. Kalau sekarang biasanya mahasiswa dosen nguploadnya ke YouTube pribadi gitu ya. Iya, betul Kalau Pak. di sini bisa masuk ke Binus CX, lalu mengajak Binusian lain untuk saling belajar gitu Bella. Baik, begitu Pak. Nah Pak, dengan berbagai kelebihan tadi, dengan 3 utama kelebihan tadi ya Pak, apakah website ini hanya digunakan pada saat first year program saja, atau nantinya akan digunakan nih Pak untuk keperluan pembelajaran mata kuliah ke depannya? Disesuaikan dengan kurikulum Oke, BINUS yang mungkin Pak. ya. Jadi konten-konten atau aktivitas di Binus CX itu ada tiga kategori utama ya Bella ya. Yang pertama adalah seperti yang berjalan saat ini untuk keperluan first year program atau FYP ya. Jadi dalam kategori FYP ini tentunya materi pembelajaran yang disediakan ya, yang dibuat itu khusus untuk mahasiswa baru yang mengikuti program FYP ya, dari preparation, orientation, student organization expo ya, dan lainnya. Nah, kategori aktivitas kedua adalah untuk keperluan kita menyebutnya ekstrakurikuler. Gitu. Jadi setelah melewati program FYP ya, mahasiswa dapat mengakses lebih dari 260 MOOC yang tadi sudah disampaikan ya, supaya bisa menambah pengetahuan dan keahlian Binusian. Nah, MOOC ini juga dapat dijadikan media ya untuk pembelajaran, review materi mata kuliah di luar jam perkuliahan.
Nah, aktivitas yang ketiga adalah memungkinkan untuk informasi seputar perkuliahan. Jadi rencana berikutnya informasi-informasi dibuat dalam bentuk video seperti prosedur atau panduan yang terkait dengan perkuliahan. Jadi dapat diakses juga nanti di BINUS CX. Jadi itu 3 aktivitas atau 3 kategori utama yang berjalan di BINUS CX saat ini. Jadi first year program ini adalah kategori pertama sebenarnya, atau aktivitas pertama yang kita sediakan. Ya, berarti memang saat ini yang fokusnya yang sedang dijalankan oleh website CX ini adalah fokus pada program FYP 2025 ini dulu ya, Pak. Dan nanti untuk kedepannya, para binusian bisa menggunakan untuk mengupload materi dan sebagainya. Nah, Pak, biasanya dalam sebuah website kan pasti ada fitur nih, Pak, atau menu-menu tertentu yang bisa digunakan. Kalau untuk website CX sendiri, tentunya sebagai media pembelajaran gitu, Pak, fitur apa saja atau mungkin lebih ke tipe pembelajaran seperti apa, Pak, yang ditawarkan untuk binusian? Tadi sempat Pak Budi juga mention bahwa ada video ya, Pak. Nah, ada nggak sih fitur pembelajaran lain atau tipe pembelajaran lain yang ditawarkan? Iya, kalau dilihat dari aspek kontennya, BINUS CX ini memungkinkan konten-konten pembelajaran lain masuk ya, karena konten utamanya adalah video, namun tidak terbatas pada itu ya, karena beragam tipe konten yang bisa diupload di BINUS CX seperti slide, dokumen, spreadsheet, audio, animasi dan lain-lain. Dan aktivitas di BINUS CX itu juga beragam. Jadi selain mahasiswa memungkinkan untuk mengakses video pembelajaran dan konten-kontennya, juga bisa berkomunikasi melalui discussion forum, ada juga assignment yang bisa dikerjakan sama binusian, lalu bisa juga mengembed video conference yang saat ini lagi populer Zoom ya dan Microsoft Teams, lalu bisa juga mahasiswa berkolaborasi untuk mengerjakan proyek, jadi mengupload jawaban yang seperti rekan-rekan binusian di program FYP ini ya. Di FYP ini rekan-rekan binusian mengupload assignment-nya kan ya di BINUS CX. Jadi beragam konten dan juga beragam aktivitas yang bisa didukung di BINUS CX. Begitu, Bella. Wah, menarik ya Pak. Ternyata banyak juga nih fitur dan aktivitas yang bisa dimanfaatkan begitu Pak untuk para binusian dari website ini. Cukup mempermudah juga sebenarnya ya Pak, apalagi kita situasi pandemi kayak gini, susah untuk berkomunikasi, susah untuk bertemu secara langsung. Ya. Nah Pak, setelah mendengar penjelasan dari Pak Budi tadi mengenai gambaran dari website CX ini, saya sebenarnya masih penasaran nih Pak, dan mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu seperti apa sih tampilan dan cara penggunaan dari website ini. Mungkin boleh ya Pak, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Pak Budi, bisa ditunjukkan ke kita nih Pak, cara penggunaan dari website ini. Baik, Bella. Jadi binusian nanti bisa mengakses website BINUS CX ini di URL cx.apps.binus.ac.id ya ini ya. Nah, sebenarnya bisa juga melalui URL lain yaitu binus.ac.id/cx. Nanti juga akan ke sini. Nah, pada halaman ini juga kita lagi menjalankan aktivitas FYP ya. Jadi informasi tentang FYP ini juga lagi ada di banner ya, dan ini juga MOOC ya kita bilang ya, atau online course yang mendukung program FYP gitu ya. Nah, untuk mengakses rekan-rekan binusian nanti cukup login ya, di sini login dan nanti memasukkan username dan password BINUS Maya. Nanti kebetulan saya sudah login ya, jadi kalau kita klik login ini langsung masuk ke bagian dashboard-nya gitu ya, bagian dashboard-nya. Tapi kalau nanti rekan-rekan belum login, biasanya akan dimintakan username password yang seperti rekan-rekan binusian waktu mau masuk BINUS Maya, kayak gitu. Nah, ini di halaman home-nya ya, di halaman home ini ada course-course ya, yang bisa yang sudah diakses. Kalau rekan-rekan binusian pengen melihat keseluruhan courses, rekan-rekan binusian nanti bisa klik bagian courses ini ya, bagian courses. Nah, di sini cukup banyak konten nih. Jadi untuk FYP aja udah ada 250 online course nih ini, yang sudah dibuat oleh tim FYP. Sedangkan yang ekstrakurikuler tadi ada lebih dari 260 MOOC ya, atau online course. Nah, ini kebanyakan dibuat oleh study program. Jadi nanti rekan-rekan binusian bisa milih ya, misalkan yang jurusan bisnis
ya fakultas bisnis, itu bisa, ya ini jurusan business creation, jadi ini fakultasnya, ini jurusannya ya atau program studinya. Nah ini adalah online courses yang sudah pernah dibuat oleh jurusan atau program atau prodi tersebut ya. Ada konsep orientasi, wirausaha, makroekonomik. Nah itu kalau pencarian secara manual ya. Kalau pengen pencarian secara terpusat di Salesforce ini bisa. Misalnya kita mencari bisnis gitu ya. Dari bisnis, nanti rekan-rekan bisnis akan diberikan ya course-course yang terkait atau ada judulnya tentang bisnis ya, deskripsi tentang bisnis. Nah, itu bisa melihat daftar coursesnya ya. Misalkan yang yang mahasiswa teknik informatika gitu ya. Nah, bisa mencari algoritma misalkan. Tentang algoritma, atau yang akuntansi ya bisa mencari juga tentang akuntansi. Nanti akan muncul courses tentang akuntansi seperti itu. Nah, nanti kalau kita udah mengambil coursesnya, misalkan di sini ya kita mengambil yang finance. Nah ini ada deskripsinya ya, finance itu belajar tentang apa ya, apa sih yang akan dipelajari di finance gitu ya. Nanti ada informasi di sini. Lalu kita go to course aja. Nanti kita enroll, ya. Kalau kita enroll, nanti akan muncul di dashboard kita gitu ya. Nah ini kebetulan saya nggak enroll. Kalau saya enroll nanti saya harus belajar gitu kan ya. Nah ini contoh kalau kita sudah mengenroll. Ya, kalau kita sudah mengenroll, courses-coursesnya ya. Contohnya yang saya ngambil yang Introduction to Database karena latar saya dari computer science gitu ya. Nah, di sini nanti akan disuguhkan berbagai konten ya. Jadi ini video pembelajarannya, teman-teman nanti bisa akses ya, karena salah satu kita bisa ngambil. Oke, nah ini nanti akan play videonya ya. Lalu nanti di bawahnya ada discussion forum, gitu ya, discussion forum. Kalau kita masuk nanti di sini ada diskusi-diskusi ya, belajar mengenai database. Ya, terus, nah ini juga diskusi yang terjadi ya di sini. Lalu di bawahnya ada kuis juga nih, ada kuis, ya. Nah ini contoh yang udah pernah saya ambil di 6 Februari 2021 dulu pernah sempat ngerjain ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya ya sama jawaban-jawabannya. Ya. Lalu nanti ini ada skornya nih. Jadi skornya berapa ya dari 10 pertanyaan. Kalau misalkan dia minimal 8,5 gitu ya, karena dia genap maka mau nggak mau minimal 9 nilainya, nanti akan mendapatkan sertifikat. Gitu ya, sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti yang bisa dipakai untuk mendukung portofolio Binusian ya. Jadi kalau kita view, sertifikatnya seperti ini Bella ya. Nah, ini sertifikat bagi Binusian yang sudah mengerjakan assignment dengan passing grade 85 ya, hasil 85% soal benar gitu ya, maka dia bisa mendapatkan sertifikat. Nah, untuk validitas sertifikatnya nanti teman-teman tinggal copy aja nih, copy kodenya di sini. Jadi ini saya besarkan ya. Nah, di bawah sini ada kodenya. Ini adalah kode sertifikatnya. Ya, ini yang nanti kita copy. Jadi nanti kalau misalkan ada perusahaan ya atau ada pihak lain yang ingin memverifikasi benar nggak sih Binusian ini udah menyelesaikan courses ini, nah, nanti tinggal masuk ke bagian yang verify sertifikat. Itu ya. Jadi kalau kita verify sertifikat, kita masukin kodenya di sini. Itu ya, kode yang tadi udah kita copy ya, yang ini ya kita copy. Kita masukin ke verify sertifikat. Jadi kita verify akan muncul ya bahwa ini benar dengan kode ini, Binusian dengan nama ini ya, setelah mengambil courses ini verified gitu ya. Jadi kalau dia melakukan perubahan data ini gitu kan ya, kalau waktu di verify nanti dia invalid gitu ya. Ya demikian Bella brief singkat ya tentang aplikasi Binus CX ini. Nah, kalau untuk
target penggunaan dari website CX sendiri untuk saat ini kan pastinya fokus pada Binusian ya Pak. Nah, untuk kedepannya nanti apakah ada Pak rencana untuk digunakan secara umum Pak? Iya, saat ini memang Binus CX kita peruntukan eksklusif ya Bella untuk Binusian saja. Jadi dalam hal ini mahasiswa, dosen, dan karyawan. Jadi kita masih berfokus ke internal untuk pengembangan keahlian dan kemampuan dari Binusian dulu. Jadi kita masih berfokus pada Binusian. Oh, oke Pak, berarti saat ini eksklusif begitu Pak, khusus untuk Binusian dulu. Nah Pak, seperti yang kita tahu, BINUS kan juga merupakan salah satu institusi yang mengikuti perkembangan teknologi Pak, terutama dalam menerapkan media pembelajaran bagi para mahasiswanya. Nah, apakah program penggunaan website ini berhubungan juga kah dengan transformasi teknologi yang diusung BINUS saat ini Pak? Iya, jadi BINUS CX ini pada posisi mendukung transformasi digital di BINUS ya Bella ya. BINUS CX ini sendiri juga launching-nya di Oktober 2020. Jadi 2 bulan lagi udah merayakan ulang tahun yang pertama nih di BINUS CX. Nah, khususnya dalam mendukung transformasi digital di BINUS CX ya di dalam BINUS, transformasi digital ini lebih berfokus pada transformasi pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang tadinya di ruang kelas tatap muka ya sekarang dengan BINUS CX ini mendukung proses pembelajaran secara digital. Namun sebenarnya transformasi digital di BINUS tidak hanya terbatas pada aspek aplikasi saja ya, tetapi juga pada aspek lain seperti sumber daya manusianya, ya fasilitas fisik ya seperti gedung, lalu aspek pemasarannya, marketingnya, keuangannya dan lainnya. Gitu Bella. Ya, baik Pak. Berarti memang website CX ini atau pembuatan website ini juga merupakan salah satu langkah BINUS begitu ya Pak untuk mengikuti perkembangan teknologi. Betul. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Ya, terima kasih juga Bella dan rekan-rekan di BINUS TV ya. Sehat selalu ya, semuanya ya. Terus baik, Pak. Semangat. Ya. Semangat Pak, kita BINUSian harus semangat Pak. Ya, oke. Ya, semoga nantinya website ini bisa terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi ya Pak. Dan bisa menciptakan lingkungan pembelajaran atau sekarang nih khususnya lingkungan orientasi untuk BINUSian tentunya yang baik. Betul. Ya pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Budi Yulianto hari ini. Saya Bella Barliana, pamit undur diri. Sampai jumpa.